Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Martin Makarim Wicaksono dengan NIM H11011312H1101231039. Dan pada saat ini saya akan membahas materi OPB atau otomatisasi proses bisnis tentang transaksi atau pembelian game pada platform digital store yang bernama Steam. Ini saya khususkan hanya pada ruang lingkup transaksi dan korelasi antara customer, platform, dan developer. Jadi bisa diketahui aktor saya ada 3, yaitu customer, platform, dan developer. Baiklah, langsung saja. Untuk memulai suatu proses bisnis, saya menggunakan elemen start. Nah, ini digunakan untuk memulai suatu proses bisnis. Selanjutnya adalah proses memilih game. Nah, ini adalah proses di mana pelanggan akan memilih mana game yang disukai maupun game yang ingin dibeli. Ini non-notasi atau tidak ada notasi karena ini adalah interaksi secara langsung pelanggan. Selanjutnya adalah exclusive gateway. Nah, exclusive gateway ini adalah sebuah kondisi di mana hanya satu jalur yang akan diambil. Jadi maksudnya adalah exclusive gateway mengharuskan hanya ada satu kondisi yang memenuhi untuk memutuskan jalur mana yang diambil. Jadi, pada jalur pertama, yaitu proses tambahkan ke keranjang. Pada proses ini adalah non-notasi karena ini adalah interaksi secara langsung pelanggan. Jadi ketika proses ini dijalankan, maka proses yang sebelumnya yaitu memilih game, yaitu pemilihan game akan dimasukkan ke dalam database. Jadi game yang dipilih akan dimasukkan ke dalam database keranjang pembelian. Selanjutnya, pelanggan bisa memilih untuk check out atau tidak. Ketika tidak di check out, maka gamenya tidak dibeli. Dan ketika di check out, maka proses selanjutnya adalah memilih metode pembayaran. Proses ini dinotasikan dengan user task. User task adalah notasi yang digunakan untuk menotasikan interaksi antar pengguna dengan software atau sistem tersebut. Jadi, ketika di check out, proses ini akan dijalankan. Balik lagi, ketika jalur yang dipilih adalah langsung beli, bukan tambahkan ke keranjang. Jadi ketika langsung dibeli, maka proses yang akan dilalui selanjutnya langsung memilih metode pembayaran. Selanjutnya adalah exclusive gateway. Jadi setelah pelanggan memilih metode pembayaran, maka sistem akan mengecek metode pembayaran ini sesuai dengan platform atau tidak. Maksudnya ketika metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan ini disupport oleh platform Steam, maka sistem secara otomatis akan mengecek saldo pelanggan. Ini dinotasikan dengan service task, di mana service task ini adalah elemen proses yang melakukan operasi atau interaksi dengan sistem lain yang tidak terlihat. Jadi bisa dikatakan service task ini mewakili tugas yang dapat dieksekusi secara otomatis oleh sistem atau layanan eksternal tanpa interaksi manusia langsung. Jadi ketika dicek saldonya akan digunakan exclusive gateway lagi, yaitu jalurnya cukup dan tidak cukup. Ketika tidak cukup, maka akan kembali lagi ke pemilihan metode pembayaran, dan ketika tidak cukup akan diverifikasi pembayarannya. Dan sekali lagi masih dinotasikan dengan service task. Nah, verifikasi pembayaran ini dilakukan agar keamanan dari pembayaran tersebut aman. Selanjutnya adalah pemrosesan pesanan. Pada task ini dinotasikan sekali lagi dengan service task. Lalu selanjutnya memberikan akses install game. Jadi pada proses ini platform akan memberikan akses install game kepada pelanggan karena sudah dibeli, dan game itu akan disimpan di database installation. Jadi database ini akan menyimpan game apa-apa saja yang dapat diinstal oleh pelanggan. Jadi pada proses ini pelanggan bisa memilih untuk menginstal game atau tidak. Ketika tidak diinstal, maka game tersebut akan disimpan di database
dan dibiarkan seperti itu. Dan ketika diinstal, maka platform akan menginstal game tersebut kepada device pelanggan, dan pelanggan akan mendapatkan game. Setelah pembeli mendapatkan game, maka pembeli akan memberikan feedback atau rating. Nah, untuk aktivitas tersebut saya menggunakan elemen start message untuk menginisiasi proses pelaporan bug atau memberikan umpan balik yang sifatnya langsung kepada developer. Jadi ketika developer ini mendapatkan feedback, maka akan dilakukan proses pengembangan oleh developer. Nah, proses pengembangan ini, tes ini non-notasi karena dilakukan secara langsung oleh developer itu sendiri. Lalu bagian QA akan mengecek bug ini masih ada atau tidak. Ketika masih ada, maka akan kembali ke proses pengembangan. Dan jika tidak ada, maka game akan terupdate dengan sendirinya di platform Steam dan akan disimpan di dalam database. Jadi ketika pembeli akan menginstal game yang sudah diupdate tersebut, itu akan mengupdate game yang ada oleh si pembeli. Selanjutnya adalah penyelesaian dari proses bisnis. Saya menggunakan elemen terminate end karena terminate end akan menyelesaikan semua proses bisnis yang telah dilakukan di dalam proses bisnis ini. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.